Shalom saudara sekalian, beberapa hari yang lalu ini kita sudah mendengar renungan tentang Ishak dan Yakub. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang Esau. Seperti yang kita ketahui, Esau adalah anak sulung dari Ishak dan saudara kembar dari Yakub. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34 mencatat seperti ini. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, di sini kita bisa melihat betapa Esau meremehkan hak kesulungan itu. Karena begitu tergiur dengan semangkuk kacang merah demi memuaskan nafsu perutnya, dia begitu saja menyerahkan hak kesulungannya. Saudaraku, apa arti penting status atau hak kesulungan ini? Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 12 mengatakan bahwa anak sulung adalah anak yang dipersembahkan untuk menjadi milik Tuhan. Selain itu, status Esau sebagai anak sulung dari Ishak atau cucu dari Abraham menunjukkan bahwa dia adalah pewaris dari janji antara Allah dengan Abraham. Bahwa dia, yaitu Abraham dan keturunannya, akan menjadi milik kepunyaan Allah. Dan Tuhan sendiri akan menjadi Allah mereka. Jadi, Esau melepas hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah itu bukan hanya satu tindakan yang bodoh dan ceroboh, tetapi juga menggambarkan bahwa Esau tidak menghargai hubungan istimewanya dengan Tuhan. Demi memenuhi nafsu perutnya, dia dengan santai melepas hak kesulungannya. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 12 ayat 16, Esau dijadikan peringatan bagi kita agar kita tidak hidup seperti dia, yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudaraku, kita pun memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Kita yang telah ditebus dengan darah Kristus ini, kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan adalah Allah kita. Belajar dari Esau, janganlah sesekali kita menukarkan hubungan istimewa kita dengan Tuhan itu dengan hal-hal yang memuaskan nafsu kedagingan kita. Demi kenikmatan-kenikmatan sesaat kita mendukakan Tuhan. Demi memperoleh harta yang banyak ataupun kekuasaan ataupun popularitas, kita mengingkari hubungan kita dengan Tuhan. Jangan saudara sekalian, karena itu akan berakibat fatal. Sekali kita menganggap remeh relasi istimewa kita dengan Tuhan, maka kita akan dibawa semakin menjauh daripada Tuhan. Dan pada saat kita menyadarinya, mungkin sudah terlambat saudara sekalian. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 17, bahwa kemudian ketika ia, yaitu Esau, hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kiranya Tuhan terus menolong kita untuk menghargai dan memelihara relasi kita dengan Dia. Amin.